Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dari langit yang ketujuh ke Sama'id Dunya namanya. Sama'id Dunya atau langit dunia, ke Sama'id Dunya, atau disebut juga ada yang mengatakan Baitul Izzah, ada yang mengatakan Baitul Hikmah. Jadi di langit, langitnya dunia, karena langit itu ada 7 lapis, ya kan? Langit itu ada 7 lapis. Yang paling atas lapisan ke-7, tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari langit ke-7 turun semua, turun ke langit dunia, turun ke langit dunia yang disebut dengan Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Itu prosesnya yang disebutkan kalau kita pernah mendengar cerita tentang kisah Rasulullah SAW itu mendapat perintah untuk menunaikan perintah kewajiban sholat. Itu dialognya itu dari bawah, dari langit dunia itu, langit pertama sampai dengan langit ke-7. Berapa jarak antara langit satu ke langit yang lain? Wallahu a'lam. Sehingga yang langit ke-7 disebut dengan Sidratul Muntaha. Kenapa disebut dengan muntaha? Dalam bahasa Arab itu muntaha artinya yang enggak kehitung. Ila mani hayatalahu, enggak bisa ngitungnya jaraknya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi dari atas sampai ke langit dunia turun sekaligus 30 juz turunnya. Lalu baru dari langit dunia turun kepada malaikat Jibril, menyampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Secara bertahap, sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas, anzalal Qur'ana jumlatan wahidatan ala Jibril fi lailatul qadar. Quran turun secara keseluruhan sekaligus pada malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Fakana la yanzulu fihi illa bi amrin, tidak akan terjadi turunnya kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jurayj mengatakan, kana yanzilu minal Qur'ani fi lailatul qadri kulli syai'in kulla syai'in yanzilu minal Qur'an fi tilkal sanah. Fanazala zalika minas sama'is sabi'ah ala Jibril fis sama'id dunya falayanzul Jibril min dalika ala Muhammadin illa ma amara bihi rabbuhu. Jadi diceritakan dalam riwayat ini bahwa Al-Quran turun dari langit ke-7, dibawa malaikat Jibril sampai ke langit dunia. Dari langit dia turun kepada Rasulullah SAW secara munajaman, secara bertahap. Ayat apa yang pertama turun? Surat Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. 5 ayat. Sampai dengan ayat terakhir. Ayat apa yang terakhir? Ayat terakhir Al-Maidah. Waktu surat Al-Maidah, sesungguhnya kami telah sempurnakan agama kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang terakhir, turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah. Ayat yang pertama turun di Mekah ketika Nabi ada di mana? Sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, turunnya secara bertahap. Ada yang turun berdasarkan sebab, ada juga yang turun tanpa ada sebab. Yang ada sebab namanya apa? Sababun nuzul atau asbab an-nuzul, karena ada sebab tertentu. Apa contoh ayat yang turun dengan sebab? Abu Lahab. Contohnya Abu Lahab. Apa kisahnya Abu Lahab? Apa kisahnya Abu Lahab? Ingat pasti ya. Cuma lagi puasa aja ya. Tawadu ya, lagi puasa. Ingat gak kisahnya Abu Lahab? Surat ketika Rasulullah SAW mengumpulkan semua penduduk Quraisy di Mekah, seluruhnya kumpul. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai kaum Quraisy seluruhnya, apakah kalian semua percaya jika aku sampaikan kepada kalian
bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apa jawaban mereka semua? Percaya. Kenapa? Karena Nabi dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Lalu beliau mengatakan bahwa aku Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan sebagai seorang nabi dan utusannya, langsung yang pertama merespon siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dengan Nabi hubungannya apa? Paman. Pamannya sendiri yang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'atana, cuma ini saja engkau mengumpulkan kami. Yang jawab bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung direspon oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun surat apa? Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Terus dan seterusnya. Jadi ini poin yang pertama, bahwa surat Al-Baqarah isi yang pertama menunjukkan syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran dari langit ke-7 sampai ke langit ke dunia. Dalam beberapa riwayat disebutkan fi lailatin rabi'ati wa isrun min Ramadan, pada malam 24 Ramadan. Nah, diturunkannya pada malam 24 Ramadan. Kita memperingati nuzul Quran kapan? Biasanya orang Indonesia kapan nuzul Qurannya? Nah, tahu nggak kapan nuzul Quran? Biasanya di Indonesia itu memperingati turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Nah, ini riwayatnya nanti ditanya sama Kementerian Agama. Ini yang pertama. Jadi ayat ini yang pertama menjelaskan apa? Tentang turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran atau apa? Fungsi Al-Quran. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga al-furqan. Furqan itu yang memisahkan antara hak dan batil, yang membedakan antara hak dan batil. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai hudan. Hudan ini hanya bagi orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama apa bunyinya? Alif Lam Mim. Kemudian terusnya apa? Dzalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dia bisa jadi petunjuk bagi manusia. Manusianya bukan bagi manusia semua, tapi hanya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang tidak bertakwa, manusia yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Justru sebaliknya, mereka menjadikan Al-Quran sebagai bahan apa? Ejekan. Kemarin ini, baru-baru ini di luar negeri ada orang yang berusaha untuk membakar Al-Quran, tapi akhirnya dia gagal membakarnya. Justru dia ditangkap, dihabisi, dipukuli karena membakar Al-Quran. Dan banyak sekali kisah nyata orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, akhirnya apa? Dia bakar Al-Quran, kemudian akhirnya dia terbakar dirinya sendiri. Ada yang sakit, ada yang macam-macam. Itu mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat Rasulullah SAW, mukjizat yang paling besar dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Kalau para nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan masanya, kondisinya dan zamannya. Dan orang-orang yang menentang para nabi tersebut. Nabi Musa, apa mukjizatnya yang terbesar?
tongkatnya membelah laut, tongkatnya bisa jadi ular. Ini kan kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tongkat tiba-tiba menjadi ular, ya. Ini kemampuan-kemampuan sihir. Itu pada zaman Nabi Musa, sehingga markas atau pusat ilmu sihir itu adanya di Mesir. Tapi jangan belajar ya, jangan belajar, karena baru-baru ini ada yang belajar ke Mesir bukan buat belajar di Al-Azhar, tapi belajar ilmu sihir selama beberapa bulan. Baru kejadiannya. Memang sengaja belajar. Kalau dulu zaman saya pertama datang, ada memang yang belajar dapat visa 3 bulan, dia keliling untuk mempelajari ilmu sihir. Begitu selesai dia pulang, bikin ilmu sihir, meneruskan ilmunya. Jadi di Mesir itu bukan cuma ada Nabi Musa, tapi juga ada Firaun. Bukan cuma ada Musa, ada Firaun. Nah, pada zaman Nabi Musa itu zaman ilmu sihir yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa melakukan hal-hal keajaiban. Ada ketika Nabi Musa pergi bersama dengan pengikutnya sampai di satu tempat tidak ada apa-apa, maka enggak ada air, susah. Allah perintahkan Nabi Musa, idrib bi asokal hajar, pukulkanlah dengan tongkatmu batu tersebut. Lalu batu itu membelah menjadi 12 sesuai dengan jumlah kelompok yang ada, dan batu itu menjadi mata air. Nah, mata air, batu-batu yang jadi mata air ini daerahnya disebut Uyun Musa, mata air Nabi Musa. Nanti kalau ke Mesir pas jalan-jalan mampir ke namanya Sinai. Di Sinai itu ada namanya Uyun Musa, mata air Nabi Musa. Masih ada katanya sisa-sisanya. Ini lobang-lobangnya tahu benar tahu enggak, tapi lobangnya ada. Kalau kita baca dalam Al-Quran ada manna was salwa. Di sana ada pohon namanya manna. Mirip pohon apa ya? Enggak ada sih di sini tuh, dicari ya. Kalau pohon kelengkeng enggak ada plastiknya juga di sana tuh. Kalau di sini kelengkeng ada plastiknya kan. Mirip pohon pepaya enggak ada namanya. Di sini ada namanya kan. Itu mungkin bagian dari mukjizat kali ya. Ada pohon pepaya berbuah dengan ada namanya. Dan herannya namanya Pak Sumarna semua. Itu bagian dari mukjizat mungkin ya. Jadi ada pohon manna wasalma, rasanya manis buahnya. Jadi nanti kalau Mesir itu lihat, ini salah satu mukjizat dari Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW pada zaman itu yang paling dahsyat adalah keunggulan dari sisi sastra. Siapa saja yang bisa menyampaikan sastra, menyampaikan, kalau sekarang apa? Pantun, enggak juga ya? Apa? Bu, bahasa Indonesia apa namanya? Syair. Syair itu masuk pantun bukan, Bu? Bukan ya? Beda ya? Syair. Sehingga di sana itu kalau baca, saya pernah dapat satu mata kuliah namanya Nusus wal Adab, pelajaran tentang nas-nas, teks-teks syair dan adab. Itu syair-syair jahiliyah itu dipelajari juga dan dihafal. Dan memang ada beberapa istilah dalam ilmu adab itu seperti majaz. Kalau di Indonesia ada hiperbola, ada apa lagi yang seperti itu, ada juga disebutkan. Nah, itulah ilmu-ilmu, dan itu unggul. Siapa saja kalau ada tokoh masyarakat lalu dipuji dengan syair, dia dapat uang. Jadi di Mekah itu pusat aktivitas kota, datang Abu Sofyan, dipuji dengan syairnya, dikasih uang. Keunggulannya dalam bidang sastra, sehingga Al-Quran kalau dilihat dari sastranya, ini punya sastra yang paling tinggi. Contoh surat yang sering kita hafal, surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Coba lihat, baca surat Al-Ikhlas ya. Kalau kita baca, coba baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo baca sama-sama.
ujungnya sama kan? Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Selain sastra, bukan hanya sekedar sama belakangnya aja, tapi ada maknanya. Ketika bicara tentang surat Fil, apa surat Fil? Gajah. Ayatnya apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Terus apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Itu faja'alahum, itu belakangnya l semua, tapi ada makna di dalamnya, sehingga kelebihan Al-Quran tidak ada yang menandinginya, nggak ada yang menandinginya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tantang manusia untuk bikin hal yang sama dengan Al-Quran, satu ayat saja. Disuruh tentang satu ayat, nggak bisa. Akhirnya ada yang mencoba membuat Al-Quran tandingan, baca namanya surat, bikin namanya surat Fil, surat gajah. Isinya apa? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu tubuhnya besar, belalainya panjang. Ada maknanya? Enggak ada. Karena memang enggak bisa ada yang menandingi mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terbaik di dunia, yaitu Al-Qur'an. Mukjizat yang paling besar. Ada sisi ijaznya. Sisi ijaz ini kalau dipelajari ijaz itu keistimewaan. Ada satu buku judulnya Ijazul Quran, tentang keistimewaan Al-Quran. Itu menjelaskan tentang apa saja yang jadi istimewa dalam Al-Quran. Al-Quran dari sisi bukan hanya sekedar sisi definisinya, keistimewaannya itu bisa menjelaskan kisah-kisah masa lalu, padahal Nabi tidak pernah hidup, persis kejadiannya sama dengan riwayat-riwayat yang ada, situs-situs sejarahnya juga ada, menjelaskan masa yang akan datang sampai dengan hari kiamat. Itu bagian dari ijaz Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ada surat Al-Hadid ya. Al-Hadid artinya apa? Besi. Dari mana sumbernya Al-Hadid? Nah, itu diceritakan dalam surat. Dan Al-Quran menjelaskan tentang apa? Awal penciptaan manusia. Allah penciptaan terjadinya dunia. Dalam surat Rahman, ya kan? Dalam surat Ar-Rahman, wardatun kaddihan. Dan baru dipelajari oleh orang pada abad 19 dengan teori yang namanya teori Big Bang. Teori Big Bang itu pukulan terbesar ya. Teori Big Bang itu baru abad 19 kan. Dan dunia terjadi berapa sebelum Masehi. Dan baru diketahui dipotret prosesnya bahwa dunia ini terjadi dari satu titik lalu terjadi ledakan besar. Ledakan itu menyerupai bunga mawar, dan itu diceritakan dalam surat Ar-Rahman. Namanya Big Bang. Nanti kalau pas ada gadgetan atau nanti sama gurunya minta penjelasan tentang teori Big Bang, hubungkan dengan apa yang ada dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini terjadi sehingga Allah mengetahui semua yang diciptakannya. Allah turunkan juga Al-Quran dan punya fungsi sebagai petunjuk. Kalau kita beli sesuatu, biasanya ada guidance booknya, betul gak? Ada buku petunjuk penggunaannya. Beli apa aja? Beli laptop atau beli alat-alat elektronik, ada petunjuknya. Nah, petunjuk inilah yang mengarahkan pemilik barang tersebut untuk memanfaatkannya. Kalau nggak ada guidance booknya, maka nggak bisa dimanfaatkan.
Begitulah Al-Quran, dia mengarahkan kepada manusia, ini yang baik, ini yang benar, menjelaskan kepada manusia hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan, dan menegaskan bahwa ada yang disebut dengan hak, ada yang disebut dengan batil. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang hak, ini yang batil. Itulah fungsi dari Al-Quran. Dan ini poin yang kedua dalam surat Al-Baqarah 185. Kemudian yang berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini tentang kewajiban berpuasa. Kita tahu dalam ayat sebelumnya disebutkan surat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau perintah biasanya dalam bahasa Arab menggunakan fi'il amr. Di ayat 183 tidak ada perintahnya. Yang ada adalah fi'il madhi majhul, bukan maklum. Anda belajar bahasa Arab kan? Ada fi'il madhi maklum, ada fi'il madhi majhul. Fi'il madhi maklum itu kataba, majhulnya kutiba, menulis, ditulis. Kalimatnya dalam 183 ditulis, maknanya ditetapkan. Wahai orang beriman, telah ditetapkan bagi kalian. Ditetapkan ini maknanya diperintahkan. Walaupun kutiba, tapi diperintahkan kepada kalian semua, kepada orang beriman, berpuasa seperti puasa itu diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kewajiban puasa bukan hanya kewajiban umat Nabi Muhammad SAW, tapi kewajiban puasa adalah kewajiban puasa diwajibkan kepada umat Islam juga sebelum umat Nabi Muhammad, karena nama agamanya sama dari dulu, namanya agama Islam. Zaman Nabi Isa juga ada puasa, zaman Nabi Musa juga ada puasa. Dan kalau kita pelajari sejarah turunnya puasa kan jelas sekali, tidak langsung puasa itu ditetapkan bulan Ramadan, tapi diawali dengan kewajiban bulan Muharram. Bulan Muharram dulu, tiga hari berturut-turut, kemudian bulan Muharram, baru kemudian bulan Ramadan. Itu pun dengan prosesnya seperti apa? Pertama, prosesnya itu begitu datang bulan Ramadan harus puasa, semua tidak ada membedakan. Dan mulainya puasa adalah ketika malam hari. Jadi begitu seseorang buka puasa, kemudian dia sholat tidur, maka bangunnya itu sudah mulai puasa. Bukan dari mulai subuh, imsak, bukan. Tapi tidur malam, kapan aja begitu bangun sudah mulai puasa. Sehingga ini memberatkan, sampai akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 187. Hatta yatabayana khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai jelas benang merah dan benang hitam. Itu artinya fajar sidik, subuh itu artinya baru ditetapkan. Jadi fasenya berikutnya seperti itu. Ayat ini menegaskan kembali bahwa kalau orang yang mukim melihat bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Kalimat waman syahida, siapa yang menyaksikan, ini dimaknai bagi sebagian ulama, cara menetapkan bulan Ramadan harus dengan menyaksikan, atau yang disebut dengan ru'yatul hilal. Nah, ini namanya ru'yatul hilal. Dan sebagian ulama mengatakan faman syahida di situ bukan maknanya harus ru'yatul hilal, tapi juga bisa dilakukan dengan cara mengkalkulasi. Karena sudah ada ilmunya, maka dihitung berdasarkan hisabnya. Berapa titik elongasinya, kapan berapa derajat disebut dengan sudah masuk bulan baru. Itu disebutkan antara ada yang mengambil pendapat hisab dan juga pendapat ru'yatul hilal. Dalam melihat ru'yatul hilal juga ada perbedaan pendapat para ulama juga. Ada yang dengan yang disebut dengan wujudul hilal, ada dengan imkaniyatur ru'yah, macam-macam itu perbedaannya. Kita nggak masuk ke situ.
Tapi yang jelas bahwa ayat ini menegaskan kepada kita tentang kapan kita boleh atau wajib berpuasa. Kapan wajib berpuasa? Ketika sudah melihat hilal atau sudah ditetapkan awal bulan Ramadan. Di Indonesia, Kementerian Agamanya bekerja sama dengan beberapa negara. Ada Mabims, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Semua menyepakati yang disebut dengan awal bulan baru itu ketika bulan punya kemungkinan terlihat pada 3 derajat. Semua sepakat 3 derajat. Jadi nggak akan ada perbedaan di 4 negara. Baru tahun ini ada perbedaan. Indonesia lebih awal, negara-negara lain baru puasa pada hari Ahad. Karena di Indonesia ormas-ormas kebanyakan sudah menetapkan hari puasanya itu awalnya hari Sabtu tanggal 1 Ramadannya. Jadi memang agak lama, sehingga Kementerian Agama mengambil kebijakan ada 1 titik yang memungkinkan hilal itu nampak di atas 3 derajat, maka 1 titik itulah di Banda Aceh atau di Makassar dijadikan referensi bahwa malam tanggal 1 Maret sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Akhirnya kita puasa pada mulainya hari Sabtu. Nah, ini dari ayat ini. Jadi kalau dengan belajar ayat ini, jadi kita tahu bahwa faman syahida minkumus syahra, ini ayat yang menjelaskan tentang puasa itu harus masuk bulannya. Kalau puasa Ramadan harus jelas bulannya. Dan kita di Indonesia karena ini aktivitas ibadah jamahiri, ibadah publik, maka untuk melakukan aktivitasnya harus berdasarkan kebijakan pemerintah. Dalam hadis disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika engkau melihatnya, berbukalah ketika melihatnya. Lebaran maksudnya. Sumu kama yasumun nasu wa aftiru kama yuftirun nas. Puasa ketika orang-orang lagi puasa, buka ketika orang-orang juga lagi berbuka atau lagi lebaran. Ini poin yang keberapa? Ketiga. Kelihatan enggak? Wah, ini apa, bubur sumsum ya ini ya? Cendil. Ini ketentuan hukum lain bagi rukhsah yang berpuasa. Yang dilihat tulisannya aja, gambarnya nggak usah. Ustaz, batal nggak ngelihat makanan lagi puasa? Nggak batal kalau ngelihat. Nyobain batal. Atau mikirin fantasi lagi makan bisa merusak puasanya. Dalam ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, selanjutnya dalam ayat 185 Allah menjelaskan tentang keringanan rukhsah bagi orang yang tidak dapat puasa atau orang yang tidak memungkinkan berpuasa. Ada 2 boleh tidak berpuasa, yaitu sakit, yang kedua musafir atau safar, dan konsekuensinya harus diganti dengan hari yang lain di luar Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Sakit ataupun musafir. Ini ketentuannya. Keringanan rukhsah diberikan bagi orang sakit. Pertama, apabila sakitnya ringan dan puasa tidak memberikan dampak pada pengaruh apapun pada sakitnya, maka dia haram hukumnya tidak puasa. Kalau sakitnya biasa-biasa saja, ya nggak boleh buka puasa. Cuman pusing-pusing dikit, lemes-lemes aja ya semua puasa lemes. Pusing dikit itu nggak boleh buka puasa, dia harus lanjut puasanya. Yang kedua, kalau sakitnya nggak berat, tapi jika puasa memberikan kesulitan atau kepayahan atau kesusahan, maka hukumnya makruh jika puasa. Dia boleh buka puasa. Jadi sakit yang boleh buka puasa kalau memang sakitnya ada dampak terhadap puasanya. Kalau ternyata sakitnya sih biasa aja gitu, diare, itu kan sakit yang biasa ya, diare, buang-buang air terus. Tapi kalau dalam 1 hari itu dia bisa buang 5 kali,
bisa buang 10 kali. Nah ini akan kekurangan cairan, dan kalau dia lanjut puasa dia tambah lemas, maka dia makruh kalau lanjut puasanya. Dia boleh buka puasa kalau seperti itu kondisinya, tapi jangan dipura-purain karena rugi nanti. Nah yang ketiga, kalau memang sakitnya berat, kalau puasa justru akan berbahaya, maka dia boleh tidak berpuasa, bahkan haram hukumnya kalau puasa. Kalau sakitnya berat, hukumnya haram. Apa contoh sakit berat? Sakitnya berat contohnya apa? Stroke fisik dia masih bisa. Kalau stroke apa? Diabetes enggak juga. Cancer ya. Sakit ya. Ya apa? Sakit iman. Oh, kita ada iman. Skabies boleh buka puasa enggak? Enggak ya? Hah? Oh, madu. Orang-orang yang tinggal di rumah sakit, sakit yang misalnya gagal ginjal itu, seseorang ketika dia harus cuci darah. Ketika cuci darah, dia harus mengkonsumsi makanan, karena orang yang cuci darah itu kan darahnya jadi dicuci. Ada dua keran, dua lubang, yang satu buat diambil, yang satu buat masukin darahnya. Dan itu kalau nggak ada konsumsi ngedrop dan bisa berbahaya. Nah orang-orang yang seperti ini lagi proses cuci darah, dan biasanya cuci darah itu dilakukan 1 minggu 2 kali. Dan biaya cuci darah itu bisa jutaan sekali cuci, sekali konsumsi. Sekali cuci darah tuh ya, dia dicuci, dia nggak pakai deterjen. Dia ada alat khusus yang. Nah yang model-model cuci darah ini dia haram berpuasa, justru dia harus buka puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhur, dia boleh buka di waktu yang lain. Itu contohnya yang disebut dengan sakit berat. Dan diabetes bisa mengakibatkan gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, cuci darah gitu. Makanya masih muda-muda nih harus dijaga fisiknya. Baik, ini yang sakit. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah musafir. Musafir itu safar. Apabila safarnya tidak memberikan pengaruh terhadap puasanya, maka lebih utama puasa, walaupun boleh tidak puasa. Nanti kalau pas libur kan pulang. Kalau memang masih memungkinkan atau tidak memberikan, masih kuat puasa, ya masih kuat puasa, pulangnya kemana? Ke Bogor. Masih kuat kan puasanya? Azhar ya. Kalau ke Bogor nggak batal puasa ya kan? Nggak mesti batal puasa kan? Pulangnya kemana? Ke Jati Asih ya Karim ya. Pulangnya ke Jati Asih, Ojan, Karim, Fadlan, apa lagi? Pulangnya ke Tampamulang, Paris, kuat kan masih kan? Ke Jakarta sehari kuat ya, masih kuat lah. Pulang Jaki, apa kabar? Pulangnya ke Jakarta Barat ya, masih kuat puasa nggak Ki? Masih kuat, jadi nggak mesti batal puasanya. Zangki mana Zangki? Zangki pulang mana? Cilacap ya, Pangandaran. Ini ke Jogja. Kalau dulu nggak ada transportasi kendaraan bermotor, semua kalau musafir itu 2. Yang pertama jalan kaki, yang kedua naik onta atau kuda. Itu dulu, sehingga Mekah Madinah ditempuh dalam 1 pekan, 1 minggu Mekah ke Madinah. Iya, supaya dapat visanya. Supaya dapat visa. Yang normal-normal aja lah. Ibadah itu boleh, tapi jangan menyiksa diri. Karena Allah nggak suka juga kita memaksakan diri kan. Ya. Naik sepeda
Bukan cuma pengen ketemu presiden ya jalan kaki ya. Pengen ke Mekah jalan kaki. Nah ini musafir ke Jogja ya menaik masih kuat puasa ya. Kalau naik pesawat apalagi? Pesawat. Cuman berapa ke Jogja? 1 jam kan? Iya nggak nyampe 2 jam. Baru mau tidur udah nyampe. Jadi masih bisa puasa. Maka puasa lebih utama. Nanti Hilmi di antara mau Ustaz Roki enggak pulang. Yang kedua, apabila puasa kemungkinannya mempersulit. Puasanya mempersulit, lemes karena perjalanannya jalan jauh. Misalnya pulangnya ke Jambi, Ustaz ya. Naik bis ke Riau, naik bis. Atau pulangnya naik bis. Wah itu kan berat perjalanannya. Kalau memang terasa sulit maka boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, kalau puasanya dipastikan memberikan kesulitan yang besar, maka haram berpuasa. Jadi Islam itu pada prinsipnya nanti berikutnya dijelaskan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Kalau memang sulit dalam berpuasa karena sakit, karena musafir, maka haram puasanya. Bukan dipaksakan berpuasa. Justru haram kalau dia berpuasa. Tapi kalau memang tidak ada kesulitan apa-apa, masakohnya juga sulitnya nggak ada, masih bisa memungkinkan, maka jangan juga dibuat mudah. Islam itu memang mudah, sehingga dalam hadis disebutkan. Saya contohkan hadis yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna dinallahi fi yusrin, disebut 3 kali, bahwa agama Allah sesungguhnya berada dalam kemudahan. Inna dinallahi fi yusrin, sesungguhnya agama Allah ada dalam kemudahan. Ini ketika ada hadisnya dari Abi Urwah, dia berkata, kunna nantazirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja rajulun yaqturu ra'sahu min wudu'in aw ghuslin fa shalla falamma qada salata ja'alan nasu yas'alunahu ai alaina harajun fi dzalika. Maka diceritakan ketika sedang menunggu Nabi, maka keluarlah beliau dengan kepala yang masih meneteskan air karena habis wudu atau mandi. Lalu beliau sholat. Setelah selesai dari sholatnya, orang-orang bertanya, apakah kami berdosa jika melakukan demikian? Lalu Rasulullah SAW menjawab, inna dinallahi fi yusrin, 3 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan, yasiru wala tu'asiru, sakinu wala tunafiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Bersikaplah simpati, menenangkan, dan jangan bersikap tidak disenangi. Ini yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima. Jadi puasa itu bukan buat mempersulit orang. Dulu waktu saya kecil datang ke tempat ikut orang tua ke tempat usahanya, dan di sana orang Cina semua. Orang Cina mikirnya puasa itu nyusahin, sehingga kalimat yang pertama, ngapain lo puasa nyusahin, kagak makan dari pagi sampai sore, susah banget, mendingan makan biar gampang. Ini persepsi orang non muslim yang menganggap bahwa puasa itu susah, puasa itu tidak produktif. Saya udah pernah cerita belum, waktu saya di Korea Selatan itu ada seseorang yang cerita dengan saya, dia tidak boleh puasa oleh majikannya. Nggak boleh puasa. Kenapa dia nggak boleh puasa? Karena kalau puasa dia tidak bisa kerja. Nanti lemes, kalau kamu puasa nanti lemes. Kalau nanti lemes nggak punya tenaga, maka nggak produktif. Rugi perusahaan saya. Dan puasa lemes nggak? Bener nggak? Puasa lemes, ngantuk kali ya Faris ya. Ngantuk, nanti seger pas mau maghrib insyaallah baru seger. Jadi puasa lemas, jadi rugi. Jadi mereka berpikir kalau orang puasa nanti rugi, perusahaannya rugi. Kenapa? Dia digaji tapi nggak bisa produksi, jadi nggak boleh. Bahkan dia bilang
saya bayar, saya tambahkan gaji kamu asal kamu nggak puasa. Ditambahin gajinya supaya nggak puasa. Dia nggak mau, nggak, saya tetap mau puasa. Akhirnya dia berpuasa, dipantau langsung oleh majikannya, oleh atasannya. Dilihat, non muslim orang Korea, dilihat langsung. Dia dikasih target, misalnya targetnya satu hari itu ada 100 produksi yang harus dia lakukan. Ternyata ketika puasa dia bisa lebih dari targetnya. Bukan 100 hasilnya, 105 hari pertama, hari kedua 110, hari ketiga 105, dan selalu di atas target padahal dia lagi puasa. Sehingga begitu selesai puasa, kan sebulan kan, puasa sebulan, dia izin mau lebaran, sholat id. Mau kemana? Apa itu sholat id? Saya sudah selesai puasanya, kata bosnya, saya bayar kamu supaya puasa lagi. Supaya apa? Dibayar puasa lagi. Kenapa dibayar puasa lagi? Karena pengen hasilnya lebih banyak. Karena kamu lagi puasa hasilnya bagus, saya bayar puasa aja terus gitu. Karena mereka berpikir bahwa puasa itu justru akhirnya lemah, puasa itu tidak produktif, puasa enggak ngapa-ngapain, puasa itu cuma tidur-tidur aja, lemes. Enggak. Dalam orang Islam itu kalau puasa justru sebaliknya, puasa justru dia produktif. Dan banyak peperangan dalam Islam terjadi di bulan puasa, bulan Ramadan. Perang apa diantaranya? Perang Badar. Perang Badar itu terjadi kapan? Bulan Ramadan. Nah, nanti kajian khusus lah sama Ustaz Roki kalau perang-perangan. Berikutnya, walitukmilul iddata. Udah habis ya? Sebentar, 5 menit lagi. Ayat ini yang ke-6, walitukmilul iddah. Karena tadi saya bilang tafsirnya tafsir tahlili, rinci. Jadi kita bahas pretelin tuh satu-satu maknanya. Walitukmilul iddah, dan untuk menyempurnakan bilangan. Ayat ini punya dua makna kata Imam Al-Mawardi. Yang pertama, menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Nanti kan biasa dalam nanti begitu akhir Ramadan atau bahkan awal Ramadan, bulan Sya'bannya mau 29 atau 30 hari. Apabila tidak nampak pada tanggal 29 Sya'ban atau Ramadan nanti, dia di tanggal 29 tidak terlihat hilalnya, enggak nampak, maka ayatnya walitukmilul iddah, disempurnakan menjadi 30. Dan bilangan dalam bulan Hijriah itu cuma sampai 30. Tidak ada 31, 29 atau 30 dalam bulan Hijriah. Dan dalam bulan Hijriah tidak ada tahun kabisat. Enggak ada tahun kabisat, betul enggak? Kalau Masehi kan ada kabisat kan? Berapa kali dalam setahun terjadi tahun kabisat? Dalam berapa periode? 4 tahun kan? 4 tahun baru ada tanggal 29 Februari. Bulan ini enggak ada kan? Bilangan keempat gitu ya. Di Hijriah enggak ada 29 atau 30. Kalau begitu tidak terlihat, maka hadisnya fa in ghumma alaikum fa'akmilul iddata salasin. Kalau memang gelap, tidak nampak, mendung cuacanya, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Ini hadisnya sumu li ru'yati wa aftiru. Dan ayat ini juga punya makna perintah untuk mengqadha salat, mengqadha puasa. Qadha itu tadi bagi yang musafir, bagi yang sakit, maka bayar puasa di hari yang lain. Ini yang ke-6. Nah, yang ke-7, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan untuk apa? Mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan hendaknya kalian berzikir menyelesaikan ibadah Ramadan. Kemudian juga sebagian ulama dibolehkannya takbiran. Takbiran itu dalilnya ini, walitukabbirullah. Kemudian dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah ini ada 18 jilid dan dia terus nambah. Mausu'ah Fiqhiyah itu disebutkan
mayoritas ulama berpendapat dianjurkan takbiran dengan suara jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan takbir, mengagungkan asma Allah, nama Allah. Jadi begitu selesai, perintahnya adalah kita berzikir dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru wala'allakum tashkurun. Ini target yang lain. Target seseorang dalam ibadah puasa di bulan Ramadan agar menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 ada disebutkan kurang lebih 4 kali la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allahum yahtadun, la'allakum tashkurun. Jadi pertama, agar kalian semua bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa disebutkan 2 kali. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini target yang lain. Jadi bukan berarti beda, syukur dengan takwa berbeda, bukan. Justru orang yang bertakwa itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bersyukur itu apa? Tidak pernah puas dalam ibadah kepada Allah. Itu bukti orang bersyukur. Tidak cukup dengan puasa Ramadan, makanya setelah Ramadan di bulan Syawal nambah berapa hari? Puasa Syawal berapa hari? Puasa Syawal berapa hari? Berapa? Berapa hari? 6 hari. Siapa yang puasa Ramadan lalu menambah sitata ayyamin min Syawal ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia puasa selama 1 tahun penuh. Jadi kalau sekarang kita puasa nih full 29 hari atau 30 hari, nanti bulan Syawal puasa lagi 6 hari di rumah ataupun di IBS, puasa nambah 6 hari, sama seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh berapa hari? 365 hari. Sebanding dengan itulah kalau kita puasanya. Dan itu ciri orang yang bersyukur. Enggak cukup dengan sholat yang sunnah ditambah sholat, enggak cukup dengan sholat yang wajib nambah dengan sholat yang sunnah. Enggak cukup tilawahnya di sekolah ditambah tilawahnya di rumah. Gitu orang yang bersyukur. Jadi kalau nanti di rumahnya enggak tilawah, jangan-jangan enggak bersyukur. Ya dan ya. Kemarin siapa yang tilawahnya paling banyak? Ahdan kan? 6 kali khatam. Hah? Iya, 6 kali khatam selama di pesantren. Di rumah berapa kali? Enggak juga. 1 aja enggak. Jangan sampai nanti terkena ayat ini nih. Padahal ayatnya bilang la'allakum tashkurun, agar menjadi bersyukur. Sampai rumah enggak tilawah. Jadi di rumah harus tilawah juga. Baik, itu mungkin tafsir surat Al-Baqarah 185. Ada berapa poin tuh? 7 ya. Ya, kurang lebih ya. Ada 7 poin dalam yang terdapat kandungan ayat surat Al-Baqarah 185. Wallahu a'lam bishawab. Ziyad.